Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan mengucap syukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, dan tidak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat, hidayah, mendapat syafaat dari Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sini di pagi ini saya mau menerangkan tentang bahaya suudzon atau berprasangka buruk terhadap takdir Allah atau berprasangka buruk kepada saudara kita, teman kita, atau tetangga kita, atau saudara bisnis kita, atau pesaing bisnis. Sebenarnya bukan pesaing, tapi sama-sama mempunyai bisnis yang sama. Terkadang prasangka-prasangka yang kita ciptakan atau suudzon tadi, prasangka buruk, itu akan ditumpangi oleh setan, ditumpangi oleh bangsa jin yang jahat. Karena prasangka buruk tersebut akan menjadi sebuah kemarahan, kejengkelan yang menyebabkan kita benci dengan orang yang kita prasangka buruk tadi. Bisa teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau lawan bisnis tadi. Jadi prasangka-prasangka tersebut akan menjadikan darah panas, menjadikan angin panas. Lalu prasangka-prasangka tersebut akan menjadi penyakit. Bisa menjadi sesak nafas, penyakit lambung, penyakit mata, penyakit saraf urat, mulut, penyakit hati, migrain, sakit kepala. Itu karena prasangka-prasangka tersebut. Jadi prasangka-prasangka itu adalah energi negatif. Kita menuduh orang, apa kira-kira orang itu ya yang bikin saya sakit, atau orang itu ya yang menutupi usaha saya, rezeki saya, apa kira-kira orang itu ya yang berbuat jahat ke saya. Ya, prasangka-prasangka tersebut akan menjadikan sebuah penyakit dan ditunggangi oleh setan atau bangsa jin yang jahat. Makanya ada orang apabila diruqyah ada orang sakit yang mengira dirinya terkena guna-guna, santet, atau terkena sihir, itu mengira bahwa dia itu memang terkena hal-hal tersebut, kiriman tersebut. Padahal itu belum tentu, bisa jadi karena prasangka buruknya saja. Lalu prasangka tersebut ditunggangi bangsa jin atau iblis tadi yang mewujudkan. Jadi waktu diruqyah itu dia menyebutkan nama, aku dibikin oleh si A, si B, si C. Nah, seperti itu. Dia menyebutkan dibikin temannya, tetangganya, saudaranya, atau lawan bisnisnya, seolah-olah dia bicara seperti itu. Padahal itu belum tentu kiriman. Itu bisa jadi karena prasangka tersebut, lalu jin atau setan tadi membaca isi hati atau pikiran yang pasien pikirkan tadi. Seperti itu. Prasangka buruk itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena setahu saya, waktu dulu berguru, jin yang disuruh atau ilmu hitam, santet, tenung, teluh, dan sejenisnya itu, jin yang disuruh itu tidak akan mengaku dan tidak akan pernah mengaku. Yang menyuruh siapa itu tidak akan pernah mengaku, karena sudah dijanji. Tapi kalau yang mengaku itu bisa jadi karena dari prasangka-prasangka kita, tuduhan-tuduhan kita yang mengira-ngira apa dia ya, apa orang itu ya, atau apa tetangga saya ya, apa saudara saya ya, apa lawan bisnis saya ya. Itu akan
dibaca oleh bangsa setan jin yang jahat yang menumpang pada diri kita yang telah menjadi penyakit seperti bengkak atau tumor kanker seperti itu. Jadi prasangka buruk itu hindarilah. Orang yang berprasangka buruk itu harus dihindari. Jadi penyakit di dunia ini yang paling berbahaya itu dari prasangka buruk, yang disebabkan prasangka buruk, yang disebabkan dari penyakit hati, penyakit pikiran, atau suudon dan ain. Kalau untuk guna-guna itu sebenarnya tidak semudah yang kita pikirkan. Orang guna-guna orang itu ribet, banyak prosesnya, banyak laku-laku tertentu, ribet. Tapi dari prasangka-prasangka itu, itu mudah seperti ain. Kita berprasangka buruk, kita ain itu kan gumun, orang gumun, jadi wong gumun. Orang takjub tanpa menyebut nama Allah. Bisa jadi takjub yang diiringi dengan iri hati. Orang kok cantik, orang kok ganteng ya, mobil itu kok mewah, kok bagus, rumah itu kok mewah ya, tanaman itu kok bagus, tanpa menyebut nama Allah jadi ain. Jadi hindarilah prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka jahat, atau ngiro-ngiro apa kaya apa kuwi apa ya, itu harus dihindari. Harus dihindari karena bisa menjadi penyakit yang sangat berbahaya di tubuh kita, menjadi darah panas, menjadi angin panas yang menyebabkan tumor, kanker, penyakit-penyakit yang luar biasa sulit diobati oleh medis. Itu sebabnya dari prasangka, dari prasangka. Jadi penyakit itu banyak macamnya, tapi ada penyakit yang disebabkan oleh prasangka-prasangka kita sendiri. Makanya prasangka buruk itu akan menjadi energi negatif yang mengikat kita. Selagi kita berprasangka buruk ya kita akan terikat. Itu bahayanya prasangka buruk. Semoga kita semua dihindarkan dari prasangka-prasangka buruk tersebut dan diselamatkan Allah, dan kita berusaha berpikir positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila kita jualan sepi, ya kita benahi tentang apa jualan kita atau kurang bagaimana, seperti itu. Apabila kita sakit, jangan berburuk sangka kepada orang lain, apa sakitnya dibikin itu apa ini, jangan. Atau bisnis kita tidak lancar, jangan mengira kita bisnis kita ditutup oleh pesaing kita, jangan. Nah, itu lebih baik, karena prasangka-prasangka buruk itu berbahaya. Apalagi berprasangka buruk dengan takdir Allah, itu bahaya. Berprasangka baiklah dengan takdir Allah, maka kebaikan akan datang kepada diri kita. Oke, terima kasih. Seperti itu penjelasan tentang prasangka. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dihindarkan dari segala bala musibah penyakit yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.